Tersangka baru di kasus Nikita Mirzani ya. Netizen es cendol nggak mau ambil pusing dan juga nggak mau sok-sokan jadi penyidik. Apalagi berasa korban yang tiap hari ngoceh-ngoceh tentang tersangka baru lah, tentang ini A sampai Z. Hingga sampai saat ini, status Dr. Oki dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys memang masih terbilang aman. Namun di balik itu, perjuangan Reza untuk membongkar dugaan adanya sindikat mafia skincare nampaknya telah mendapatkan bantuan dari warganet. Buktinya telah tersebar sederet rekaman suara yang diduga membuktikan jika dalang di balik pergerakan sindikat itu bukanlah Doktif ataupun NM, melainkan sosok yang disapa Bapak Peri alias Dr. O. Dugaan-dugaan tersebut kurang lebih tergambarkan secara tersirat dalam salah satu rekaman suara yang tersebar di sosial media, di mana dalam rekaman tersebut terdengar suara pria yang diduga Dr. O sedang menjalankan modus operandi dengan mengarahkan korban ke salah satu rekannya. Lantas mungkinkah Dr. O akan segera ditetapkan sebagai tersangka jika rekaman itu terbukti kebenarannya? Soki, ayo, cuman aku lihat aja salah Soki ya, kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan, kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny, kayak gitu. Karena life seenaknya, orang sudah lupa, gitu. Terserah lah orang mau bilang cari aman, cari aman, cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi, kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang deketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung, Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru apa kan? Itu yang ku bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan. Gitu. Ada voice record sindikat pemerasan ria. Mudah-mudahan bulan puasa ini semua kehuru-haraan di dunia maya itu berakhir. Makanya aku sekarang lagi suka baca buku. Ngeri lihat sosial media, bikin puasa batal nggak sih? Sementara itu, Tengku Zanzabela justru menyebut secara terang-terangan jika sosok Dr. O alias Bapak Peri tengah habis dibuat gundah gulana dengan bergulirnya kasus dugaan mafia skincare. Sampai-sampai ia harus pontang-panting mencari bantuan dari sederet tokoh kuat, serta mengaku jika dirinya terlibat kisruh ini karena terpaksa. Dan mengejutkannya lagi, Tengku Zanzabela bahkan menyebut jika sosok Dr. O alias Bapak Peri tersebut sampai menebar janji untuk menjauhi sosok NM. Nikita Mirzani dan tersangka baru di hari Senin. Nah, sahabat cendol, terlepas akan ada atau tidaknya tersangka baru di kasus Nikita Mirzani ya, netizen es cendol nggak mau ambil pusing dan juga nggak mau sok-sokan jadi penyidik. Apalagi berasa korban yang tiap hari ngoceh-ngoceh tentang tersangka baru lah, tentang ini A sampai Z. Mau nanya pelan-pelan nih, mau nanya dengan nada selemah lembut dengan kasih sayang. Kemarin katanya kan bakal diumumin hari Senin, sekarang udah hari Selasa, mana nih? Kok pada diam sekarang? Belum diumumin juga? Atau mungkin maksudnya Senin depan atau Senin tahun depan. Nah, sahabat cendol, ini contoh nyata ya bahwa di kasus Nikita Mirzani banyak banget yang nyebar-nyebar info setengah matang, bahkan cenderung hoax. Bahkan ada juga yang kelewat pede ya, padahal cuma akun. Ya sudah lah ya. Nikita Mirzani public figure ya, iya betul. Tapi proses hukumnya ya tetap punya jalur resmi.
Mau si O, mau si D beneran jadi tersangka nanti pun ya, kalau dari awalnya udah ngaku A1 tapi zong, ya tetap aja salah nyebar isu. Ingat tuh, tandain akun-akunnya, itu udah nggak kredibel itu udah nggak kredibel itu. Nah, sahabat channel, jangan sampai karena kita nggak suka sama Nikita Mirzani, kita jadi ngedukung hoax demi validasi emosi. Ngomongin moral boleh, tapi jangan sampai lupa ya, ini konteksnya hukum, bukan kontes pembenaran siapa yang paling benci. Ayo sahabat channel, kita tunggu fakta bukan fiksi, follow terus karena habis ini kita akan selalu ngebahas isu-isu hukum di kasus Nikita Mirzani maupun hukum secara general dan kasus-kasus lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi ini surat panggilan pemeriksaan saksi yang dikeluarkan langsung oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Dr. Reja Gladys dan suaminya Dr. Atoba Mufid yang akan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki pada Kamis 24 Juli 2025 mendatang. Nah, jadi teruntuk orang-orang yang kemarin-kemarin ini udah sibuk koar-koar ya di sosial media yang mengatakan segala macam kepada Dr. Reja, yang dikatakanlah cuman bisa buat laporan tapi tidak berani datang ke pengadilan, yang dikatakanlah mangkir terus tidak hadir di dalam persidangan, yang dikatakanlah takut ya berhadapan dengan Nikita Mirzani. Nah, sekarang ini sudah ada surat pemanggilan pemeriksaan saksi untuk Dr. Reja Gladys dan suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Coba netizen kalian tag orangnya di kolom komentar sekarang. Coba kalian tebak sendiri ya, yang mend-DM saya ini tipikal manusia yang seperti apa. Dan yang pasti kalian juga bisa tahu manusia ini siapa yang didukungnya. Karena baik dia maupun orang yang dia dukung itu pasti sama aja karakternya. Bisa-bisanya orang ini berkomentar seperti ini mendoakan hal yang buruk kepada seseorang yang dia tidak kenal, bahkan sampai membawa-bawa nama Tuhan. Semoga keluarga elu salah satunya ada yang mati ketabrak. Lalu ditambahin dengan kata Allahu Akbar. Konsep ketuhanan yang seperti apa yang dianut oleh manusia si Desi Raden Supriyadi ini? Nggak ngerti aku. Bisa-bisanya menyumpahi orang yang tidak dia kenal sama sekali dengan kata-kata yang sangat luar biasa ini, ditambah kalimat takbir sampai 3 kali. Reja Gladys dipastikan akan hadir pada persidangan tanggal 24 Juli mendatang ya, terkait kasus Nikita Mirzani. Hal itu dikuatkan dengan adanya undangan dari pihak kejaksaan terhadap Reja Gladys ya. Jadi yuk kita kawal persidangan ini tanggal 24, jangan lupa Reja Gladys hadir. Bang Romi sempat menyampaikan bahwa ingin sidang digelar secara maraton. Itu alasannya apa, Bang? Itu karena masa penahanannya kan tinggal kurang lebih 56-57 hari lagi ya. Jadi kita akan minta kepada jaksa penuntut umum maupun pada majelis hakim ya, kita akan sampaikan supaya dibikinlah 3 kali seminggu. Seperti Lempong juga kemarin kan begitu, Hasto juga begitu ya. Supaya jangan sampai bebas akibat masa penahanan berakhir. Jadi kita harapkan supaya jaksa penuntut umum maupun majelis hakim bisa mengabulkan apa yang kami mohonkan supaya 3 kali seminggu lah sidangnya, supaya cukup waktu. Kurang lebih seperti itu. Artinya ada kekhawatiran apabila sidangnya lama berlarut-larut Nikita Mirzani bisa bebas secara hukum? Ya, seperti yang kita lihat bahwa putusan sela saja untuk mendapatkan putusan sela sampai hari ini kan sudah berlalu 1 bulan lebih. Ya, hanya putusan sela. Sementara pokok perkara kan kasusnya lebih panjang. Ya, apa masih cukup 56 hari untuk menyidangkannya kalau tidak sekali seminggu? Ya, itu nggak cukup. Sehingga harus 3 kali seminggu supaya cukup waktunya 56 hari. Kalau tidak akan lewat dan lewat masa penahanan wajib dilepaskan. Ya, walaupun tuntutan hukumnya nggak lepas, tapi penahanannya akan dilepaskan. Ya. Apa langkah Bang, apakah sudah menyurati pengadilan, mengirimkan? Dan nanti kita pikirkan teknis pelaksanaannya, tapi kita sampaikan dulu ke media seperti ini supaya menjadi opini ya. Masalah